Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini kita masih akan membahas ya seputaran tentang KJP plus tahap 1 tahun 2024 dan juga nanti Mas Eka singgung sedikit soal KJMU ya. Nah, di video kali ini karena banyak banget nih yang nanya juga ke Mas Eka, Mas, saya itu penerima sebelumnya gitu kan, penerima di tahun 2023 ya. Kemudian saya ngecek di Siladu, nama saya nggak ada. Apakah saya bisa mengusulkan? Satu. Terus yang kedua, Mas Eka, saya ini belum menerima buku tabungannya. Di tahap sebelum itu saya sudah ditetapkan gitu. Dan saya ngecek di Siladu juga. Tapi sampai dengan saat ini, saya belum memiliki buku tabungannya. Bahkan ATM-nya belum saya pegang. Karena saya masih menunggu undangan dari Bank DKI nih ya untuk pendistribusian KJP tahap 2 tahun 2023 yang namanya sudah ditetapkan. Saya belum dapat nih. Apakah saya bisa mengusulkan? Terus yang ketiga nih, teman-teman dari KJMU ya yang pengen masuk kuliah dapat KJMU. Mas, saya ini penerima sebelumnya juga gitu kan. Tapi begitu saya ngecek ternyata saya tidak terdaftar di Siladu. Bahkan saya tidak terdaftar di DTKS juga. Apakah saya bisa mengusulkan KJMU lagi? Terus cara mengusulkan KJMU itu bagaimana? Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Oke, kita akan menjawab pertanyaan yang pertama soal KJP. Ya, KJP aja dulu ya, nanti KJMU di belakang ya. Jadi untuk para warga sekolah yang mau ngebahas KJMU nanti Mas Eka akan selipkan di belakang ya. Kita akan fokus ke KJP terlebih dahulu ya. Karena KJP ini waktunya sangat sebentar ya. Untuk penginputannya hanya diberi waktu 3-4 hari setiap jenjang ya. Untuk jenjang SD itu dimulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 7. Kemudian dilanjut dengan jenjang yang SMP dan dilanjut dengan jenjang SMA gitu kan untuk penginputan. Dan makanya kalau yang di jenjang SD ini pasti mereka geraknya agak cepat gitu kan. Ketika warga sekolahnya tidak mengikuti informasi terupdate gitu kan, ya ketinggalan gitu, tahu-tahu nanti berkas udah selesai, udah nggak bisa nginput lagi, ya salah warga sekolah sendiri karena tidak mengikuti informasi yang begitu cepat gitu ya. Kalau untuk jenjang SMP dan SMA mungkin masih agak slow ya, masih agak santai karena mereka masih punya waktu jeda 1 minggu untuk pengumpulan berkas. Sementara teman-teman yang di SD ini udah mulai gitu ya. Dan hanya dibatasi untuk input itu sampai tanggal 7. Kalau misalkan tidak ada usulannya sampai dengan tanggal 7, biasanya kan teman-teman sekolah juga tidak mungkin memberikan informasinya itu, yaudah kita tunggu sampai tanggal 7. Iya, kalau tanggal 7 webnya bener. Kalau tanggal 7 webnya ternyata ngeblank, atau di tanggal 5-6 webnya ngeblank gitu kan. Nah kan yang sekolah sendiri nanti kewalahan. Makanya biasanya sekolah juga punya timeline-nya sendiri-sendiri masing-masing. Mekanisme teknisnya sekolah itu masing-masing gitu kan. Ada yang sudah mengumpulkan berkasnya melalui Google Form gitu tanpa harus datang ke sekolah. Hanya tinggal scan-scan saja melalui WA atau melalui upload di Google Form. Mereka batasi hanya sampai misalkan tanggal 5 terakhir atau tanggal 4 terakhir karena sekolah nanti akan menginput di tanggal 5, 6, dan 7-nya. Itu pun kalau tidak ada terkendala teknisnya. Nah, kalau misalkan ada terkendala teknis, nah sekolah juga repot juga. Makanya untuk para warga sekolahnya juga harus aware terhadap informasi yang memang perlu dicari sendiri gitu, tanpa harus menunggu informasi dari sekolah. Cari sebanyak-banyak informasi melalui kanal-kanal channel seperti YouTube Mas Eka ataupun langsung di channelnya atau di kanal Instagramnya P4OP. Silakan cari, banyak banget, cari informasi sebanyak-banyaknya. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan yang pertama adalah apakah bisa nih teman-teman yang tidak terdaftar di DTKS kemarin dapat ya KJP-nya, sekarang tidak terdaftar di DTKS, begitu ngecek tidak terdaftar nih, tidak ditetapkan di DTKS gitu kan, tidak masuk penetapan DTKS tahun 2002 ataupun tahun 2023 di Siladu. Ingat ya, daftar dengan penetapan itu berbeda. Daftar DTKS itu belum tentu ditetapkan. Kalau sudah ditetapkan berarti sudah daftar gitu ya. Nah, apakah kalau yang tidak ditetapkan ini padahal dia sudah daftar DTKS nih Mas Eka, statusnya musyawarah kelurahan, statusnya menunggu verifikasi kementerian, statusnya digagalkan atau data tidak ditemukan. Nah, berarti itu masih proses pendaftaran, belum proses penetapan. Kalau yang seperti itu, maka tidak bisa mengusulkan KJP-nya. Karena yang bisa mengusulkan KJP ke sekolah adalah pertama ya, kuncinya adalah ditetapkan sebagai peserta DTKS atau penetapan DTKS tahun 2022 atau tahun 2023 dibuktikan dengan screenshot yang dari web DTKS-nya. Kalau tidak terdaftar maka tidak bisa.
Nah, yang kedua ya, untuk para warga sekolah yang kemarin masuk sebagai penetapan tahun 2023 tahap 2 KJP-nya dan sampai dengan saat ini belum menerima buku tabungannya atau belum memiliki ATM-nya karena masih menunggu undangan dari Bank DKI atau sedang proses menunggu pengambilannya, undangannya udah ada ya, karena ada yang tanggal 9 terus ada yang tanggal 16 kalau tidak salah ya, udah mulai tuh dari Jakarta Utara sama Jakarta Timur itu udah mulai ada pendistribusiannya. Nah, ini apakah saya harus mengusulkan nih Mas Eka gitu kan? Kalau yang di SD kan takutnya nanti kelewat ya. Di SD cuma sampai tanggal 7 sementara dia dapat buku tabungannya tanggal 9. Nah, apakah ini harus mendaftar juga Mas Eka? Balik lagi, dicek terlebih dahulu di DTKS-nya, di web Siladunya. Kalau memang terdata di web Siladunya ada, silakan usulkan. Walaupun dia belum memegang buku tabungannya, tapi kan dia sudah ditetapkan ya dan ada di dalam penetapan DTKS. Daftarkan lagi. Kalau nggak didaftarkan bagaimana Mas Eka? Ya nanti di tahap berikutnya tidak dapat KJP-nya. Yang dapat KJP ini kan bukunya baru keluar, misalkan taruhlah tanggal 9 besok baru keluar gitu ya. Ya udah, KJP yang tahap 2 tahun 2023 aja yang dapat. Ntar di tahap 1 tahun 2024-nya dia tidak akan dapat dana KJP-nya gitu ya. Itu kalau tidak diusulkan. Jadi bisa mengusulkan selama dia terdaftar di DTKS. Terus yang ketiga ya, apakah kalau misalkan tidak terdaftar di DTKS ya, menerima nih KJP sebelumnya kemudian dia tidak terdaftar di DTKS, apakah itu bisa mengusulkan? Nggak bisa, karena memang harus terdaftar di DTKS. Kemudian apakah yang daftar KJP ini adalah hanya untuk penerima sebelumnya Mas Eka? Kalau yang belum menerima di tahap sebelumnya itu nggak bisa mengusulkan. Jadi ya di tahun 2024 ini, karena ini masih banyak banget sekolah yang masih miskom, ya masih belum mengerti mungkin ya, belum paham pada suatu sosialisasi, mungkin belum ngeh, belum aware gitu kan, belum nangkep gitu kan, bahwa di tahap 1 tahun 2024 ini tidak ada lagi istilah exciting atau penerima sebelumnya. Semuanya dipukul rata sama ya, sama kedudukannya selama dia berada atau masuk penetapan DTKS di web Siladu, maka dia bisa dan berhak untuk mengusulkan KJP ke sekolahnya. Jadi kalau misalkan ada sekolah nih ya kan, karena mereka juga dapat nih ya, dapat masukan dari para warga sekolah, Mas, nih di sekolah saya kok tidak mengumumkan ya, katanya nunggu dari P4OP. Sampai saat ini P4OP ya, bahkan Mas Eka nanya juga ke teman-teman di P4OP, itu nggak ngeluarin gitu kan, karena udah jelas di sosisnya itu, di sosialisasi. Makanya kalau sosialisasi ya didengar gitu ya. Takutnya mungkin mereka tidak ikut sosialisasi, yang ikut sosialisasi kemudian menyampaikannya berbeda. Takutnya seperti ini salah persepsi. Jadi tidak ada lagi istilah exciting atau penerima sebelumnya, dan P4OP tidak mendropping nama-namanya ke sistem sekolah. Jadi saat ini adalah warga sekolahnya sendiri yang mengecek ya ke web Siladu. Kalau dia terdaftar, silakan bisa mengusulkan KJP-nya melalui sekolah. Kalau tidak ya nggak bisa mengusulkan. Kuncinya di situ. Baik dia penerima lama, baik dia belum pernah menerima sama sekali, atau dia yang sudah menerima kemudian tahap kemarin tidak dapat dan sekarang pengen mengusulkan lagi karena dia terdaftar di DTKS, silakan, nggak apa-apa, usulkan. Yang jadi masalah adalah tidak terdaftar di DTKS, terus pengen ngusulin, nah itu yang nggak bisa ya. Jadi clear ya para warga sekolah, di tahap ini siapa yang bisa mendaftar adalah dia yang terdaftar atau ditetapkan di dalam DTKS. Siapapun itu yang terdaftar dan ditetapkan di DTKS bisa mengusulkan ke sekolah. Ingat, mengusulkan belum tentu dapat, karena ada 4 aspek yang akan dinilai, salah satunya DTKS, integritas, kemudian berkas, dan kelayakan dari ketidakmampuan. Nah, semua ini nanti akan dinilai oleh sekolah, diverifikasi, kemudian dituangkan di dalam berita acara yang kemudian nanti sekolah akan mengusulkan ke P4OP atau ke dinas, kemudian nanti dinas akan memverifikasi ulang. Dan untuk berkas-berkasnya itu tidak ada yang macam-macam. Ini banyak juga nih ya, ini bingung Mas Eka gitu kan. Adalah yang formulirnya dijual harganya 25.000, 50.000 ini apa gitu kan. Sementara teman-teman yang dari P4OP dari dinas ini ngasih, ya kasih aja lah, buat apa gitu kan. Ini ada yang aneh gitu kan. Jadi tolong untuk sekolah-sekolah yang masih dalam tanda kutip seperti itu ya,
udahlah gitu kan, 2024 apa model gitu kan, udah 2024 gitu ya, udahlah gitu kan, udah ketinggalan zaman-zaman kayak begitu gitu ya, udah yang jelek-jelek yang begitu gitu udah nggak usah diikutkan lagi gitu kan, tinggalin, udah mulai aja dari yang baru lagi gitu kan. Terus untuk KJMU nih ya, untuk teman-teman yang dari KJMU, jadi KJP clear ya sampai situ ya. Jadi siapa yang bisa mengusulkan? Yang bisa mengusulkan adalah mereka yang terdaftar di DTKS ya. Silakan usulkan, tidak ada pungutan biaya apapun, tidak ada bayar, semuanya free, gratis. Kalau misalkan ada sekolah yang bilang kalau kamu tidak bayar maka nanti KJP-nya tidak akan saya ituin, laporin langsung. Baik itu negeri maupun swasta, laporin aja ke kantor kecamatannya masing-masing, bisa ke kasihnya masing-masing ya. Kalau misalkan nggak bisa ya boleh di DM Mas Eka atau di ini komentar di sini. Kalau misalkan terlalu vulgar nyebutin nama sekolahnya, boleh japri di Telegramnya Mas Eka. Nanti juga Mas Eka akan bantu follow up ke teman-teman P4OP. Yang penting disertai dengan bukti ya. Kalau misalkan cuma ngomong-ngomong doang kan juga kasihan, nanti sekolah jadinya tertuduh gitu ya. Ini sebenarnya bukan sekolahnya, oknum orang-orang tertentu yang mengatasnamakan sekolah. Banyak kok sekolah yang baik gitu kan, bahkan lebih banyak gitu kan teman-teman yang peduli, aware terhadap warga sekolahnya tanpa ada embel-embel seperti itu gitu kan. Udah bener-bener mau ngebantu, bener-bener teman kan yang begini namanya jadi jelek cuma gara-gara orang-orang tertentu ini gitu kan. Kenapa orang-orang tertentu inilah yang kita singkirin daripada yang bersih-bersih gitu kan, yang mau ngebantu akhirnya jelek sendiri. Jadi please, kalau ada yang aneh-aneh silakan langsung kolom komentar aja. Kemudian yang bisa mendaftar hanya itu. Dan ini adalah usulan, bukan otomatis langsung keterima. Kemudian untuk KJMU nih ya, kita langsung ke KJMU. KJP udah clear. Untuk teman-teman yang mau melakukan pendaftaran KJMU, jadi KJMU di tahun 2024 ini sedikit berbeda, bahkan bukan sedikit, banyak berbeda gitu ya. Sudah tidak lagi diinput oleh sekolahnya ya. Jadi sudah mandiri seperti pendaftaran KIP kuliah ya, melalui web p4op.jakarta.go.id. Linknya nanti ada di bawah di deskripsi. Kemudian nanti kalian semua registrasi di situ ya, membuat user dan password, kemudian juga isi biodatanya semuanya di situ. Kalau misalkan kalian sudah memiliki akun, terlebih dahulu langkahnya adalah mengecek data DTKS-nya di web KJMU-nya atau P4OP-nya. Kalau memang kalian ditetapkan sebagai penerima DTKS atau ditetapkan di DTKS, maka nanti kalian bisa lanjut ke proses pendataan KJMU. Nah, di proses pendataan KJMU semuanya pure murni kalian sendiri yang menginput di dalam sistem tersebut gitu kan, mulai mengisi data diri, berkas-berkas dan segala macamnya kalian input sendiri sampai kalian selesaikan, kemudian dikirim. Nanti sekolah tinggal memverifikasinya atau kampus tinggal memverifikasinya ya. Kemudian udah tinggal diverifikasi, nanti bisa dilihat hasilnya. Nah, ini patut diapresiasi juga teman-teman di P4OP ya. Jadi ada perubahan sistem di KJMU itu lumayan cukup besar gitu ya, dengan cara melempar langsung ke calon penerima KJMU-nya untuk daftar sendiri. Mudah-mudahan ya di tahap 2 tahun 2024 nanti KJP juga diberlakukan seperti itu gitu kan. Jadi warga sekolahnya sendiri yang mendaftar menggunakan akun ya di web, misalkan di web KJP gitu ya, dia memiliki akun sendiri berbeda dengan web KJP-nya sekolah gitu ya. Nah, mereka yang upload sendiri, mereka yang ngisi sendiri, kemudian nanti sekolah tinggal memverifikasi lagi dengan catatan tadi dia harus terdaftar di DTKS. Sistemnya mungkin sama. Nah, mudah-mudahan ke depan KJP juga sama seperti KJMU, mendaftar secara mandiri, kemudian nanti sekolah tinggal memverifikasi lagi. Ya nggak apa-apa, ini awalan yang baik untuk teman-teman P4OP, Mas Eka sangat apresiasi, itu keren untuk teman-teman yang di P4OP ya. Jadi sudah mulai ada sedikit banyak berubah sistemnya gitu kan. Kalau KJP, kalau dibilang mundur sekarang enggak lah, karena sebenarnya dibalik aja. Kalau kemarin itu di dropping dari P4OP, kalau sekarang dibalikan ke teman-teman warga sekolahnya untuk nyari sendiri, kemudian baru nanti sekolah memverifikasinya. Dan Mas Eka lihat kayaknya ini nanti akan signifikan penurunan jumlah pendaftar ya, karena banyak yang tidak masuk di dalam Siladu. Nah, mudah-mudahan lebih tepat sasaran lagi, walaupun dia terdaftar di Siladu, misalkan tetap masih memiliki mobil dan segala macam, tapi dia terdaftar di Siladu, ya mudah-mudahan nanti teman-teman dari Dinas Sosial yang akan memperbaiki datanya. Tapi dari kita, dari P4OP ataupun dari sekolah udah berusaha semaksimal mungkin untuk memfilter benar-benar tepat sasaran gitu kan. Jadi bukan hanya DTKS yang dilihat, tapi juga dilihat dari aspek-aspek yang lain. Bahkan kalau misalkan dia terdaftar di DTKS tapi anaknya malas dan merokok, kemudian
banyak bolosnya, kemudian banyak melanggar aturannya di sekolah, itu bisa tidak diloloskan verifikasinya. Itu lebih fair daripada hanya menggunakan satu data DTKS saja, yang kadang data ini miris gitu ya. Mirisnya kenapa? Orang yang nggak memiliki motor tapi dia nggak dapat KJP, sementara orang yang memiliki motor dengan harga 45 juta, 50 juta gitu kan, dia bisa dapat KJP. Nah ini kan satu hal yang ngejungkel balik gitu kan. Atau orang yang memang rumahnya ngontrak, tiba-tiba nggak dapat, sementara orang yang rumahnya lumayan wow gitu kan, dia dapat. Nah ini kan data DTKS-nya patut dipertanyakan juga. Makanya di tahun 2024 ini tidak semata-mata melihat dari DTKS gitu ya. Dan sekolah pun warganya akan divisit oleh penilai ya. Dalam hal ini bisa jadi guru kelasnya atau wali kelasnya atau segala macam, ataupun tim dari KJP sekolahnya masing-masing. Teknisnya dibalikan ke warga sekolahnya masing-masing dan sekolahnya masing-masing gitu kan. Intinya benar-benar tepat sasaran, mudah-mudahan, karena ada BA-nya. Kemudian ya mudah-mudahan benar-benar tepat sasaran. Tidak, kalaupun misalkan ada 1, 2 atau segelintir orang yang tidak tepat sasaran, ya mudah-mudahan nanti di tahap berikutnya akan lebih tepat sasaran lagi. Mau bagaimanapun kita tetap harus apresiasi. Mudah-mudahan KJP tahun ini di tahap 1 tahun 2024 ini semuanya berproses, berjalan dengan baik. Baik itu pihak operator sekolahnya juga ngerjain sistemnya tidak anggot-anggotan ya, tidak ngeblank sistemnya gitu kan, sehingga warga sekolah bisa terlayani dengan baik semua. Kemudian warga sekolahnya juga nggak yang macem-macem gitu kan, memang tepat sasaran. Jadi semuanya bisa berjalan sesuai dengan timeline dan waktu yang sudah ditetapkan. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk bagikan video ini ke warga sekolah lainnya, agar warga sekolah lainnya juga bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.